Selamat siang. Apakah suara saya bisa terdengar? Yang bisa, Dok. Ya. Baik, kita mulai ya kuliah pada siang hari ini. Saya akan melanjutkan maaf, topik kuliah biokimia dengan topik metabolisme karbohidrat. Karbohidrat merupakan makanan pokok ya bagi orang Indonesia. Demikian juga bagi banyak orang yang tinggal di benua Asia dan Afrika. Nah, karbohidrat sendiri itu banyak terdapat di atau terdistribusi secara luas di tumbuhan dan juga hewan. Jadi eh, otot atau sel otot hewan yang kita konsumsi, daging itu ya, itu juga mengandung karbohidrat dalam bentuk glikogen. Meskipun hewan bisa mensintesis karbohidrat, tetapi umumnya karbohidrat ini mereka dapatkan dari tumbuhan. Nah, contoh sumber karbohidrat diantaranya adalah nasi, kemudian ada jagung, ada sagu, ada ketela pohon, dan lain sebagainya. Nah, di dalam nasi, amilum merupakan komposisi terbanyak. Ya, amilum ini adalah jenis karbohidrat kompleks. Sedangkan kandungan yang lainnya dalam jumlah yang lebih sedikit ada mineral, vitamin, dan serat. Nah, amilum terdiri atas amilopektin dan amilosa. Karbohidrat ini diklasifikasikan menjadi yang pertama monosakarida. Monosakarida ini adalah gula paling sederhana atau karbohidrat paling sederhana yang tidak bisa dihidrolisis menjadi bentuk yang lebih sederhana ya karena dia sudah yang paling sederhana. Nah, monosakarida sendiri dikelompokkan lagi berdasarkan jumlah atom karbon penyusun dan juga adanya gugus keton atau aldus. Kalau karbon atomnya 3, maka monosakarida ini disebut sebagai triosa. Kalau 4, tetrosa, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari aldosa adalah glukosa, dan contoh dari ketosa adalah fruktosa. Kalau 2 unit monosakarida ini berkondensasi menjadi suatu produk ini disebut sebagai disakarida, contohnya maltosa dan sukrosa. Nah, monosakarida yang menyusun disakarida ini bisa jenis yang sama, bisa juga jenis yang beda. Sebagai contoh, maltosa itu disusun oleh 2 unit glukosa. Sedangkan sukrosa disusun oleh fruktosa dan glukosa. Kemudian ada oligosakarida, ini kalau unit monosakarida penyusunnya ini antara 3 sampai 10. Nah, kalau lebih dari 10 disebut polisakarida atau karbohidrat kompleks. Contoh karbohidrat kompleks adalah glikogen dan amilum. Glikogen ini kita dapatkan pada sel otot hewan ya dan juga sel hati ya. Jadi kedua organ tersebut ini memiliki kandungan glukosa paling tinggi. Nah, molekul glikogen ini disusun oleh ratusan unit glukosa dan strukturnya bercabang-cabang. Dan saat sintesis ini diperlukan suatu protein khusus ya namanya glikogenin. Nanti kita akan membicarakannya pada metabolisme glikogen. Untuk pelekatan unit glukosa pertama. Sedangkan pati atau amilum ini juga sama mengandung ratusan glukosa
dan terdiri atas amilopektin dan amilosa. Amilopektin itu yang strukturnya bercabang, sedangkan amilosa itu yang strukturnya lurus. Nah, antara satu unit glukosa sebelahnya ini dipertahankan oleh suatu ikatan yang disebut sebagai ikatan glikosidik. Pada rantai lurus, ikatannya disebut sebagai alfa 14 glikosidik, sedangkan pada rantai cabang, ikatannya disebut alfa 16 glikosidik. Nah, metabolisme sendiri secara umum terdiri atas katabolisme dan anabolisme. Katabolisme itu adalah jalur degradatif, jadi molekul yang lebih kompleks yang membawa energi ini akan dipecah atau dirubah menjadi molekul yang lebih sederhana atau yang membebaskan energinya. Sedangkan anabolisme sebaliknya, ya jalur sintetik. Jadi molekul yang sederhana atau prekursor ini dirubah menjadi makromolekul atau molekul yang kompleks. Jika kita mengkonsumsi karbohidrat, apakah itu dalam bentuk pati, ya, ataupun itu dalam bentuk laktosa atau gula susu atau sukrosa, maka karbohidrat ini harus bisa dirubah menjadi bentuk yang lebih sederhana kalau dia belum bentuk monosakarida, ya. Jadi dia harus dirubah menjadi bentuk monosakarida agar bisa diserap masuk, kemudian diserap masuk dari lumen usus ke sel epitel intestin, kemudian dari sel epitel intestin ini akan diteruskan ke sirkulasi darah. Nah, monosakarida yang ada di sirkulasi darah selanjutnya akan didistribusikan ke seluruh tubuh, dan ini memberikan kesempatan kepada sel-sel tubuh untuk bisa mengambil monosakarida seperti glukosa, dibawa masuk ke dalam selnya, dan di dalam selnya ini akan dilakukan pengolahan atau metabolisme. Misalnya akan diolah menjadi molekul lain yang nanti akan juga menghasilkan atau membebaskan energi atau dirubah menjadi bentuk yang lain. Nah, proses pencernaan dari karbohidrat ini sudah terjadi sejak di dalam rongga mulut. Ya. Jadi di dalam rongga mulut ini ada terjadi proses pencernaan baik secara mekanis dengan gigi gerigi, ya, untuk melumat gitu, ya, untuk meluaskan, ya, permukaan, dan kemudian secara kimiawi, ya, dengan enzim-enzim, ya, jadi perluas ini akan lebih memudahkan kerja dari enzim, dan enzim yang berperanan atau mengkatalisis digesti dari karbohidrat ini ada beberapa, ya. Di mulut ada amilase yang dihasilkan oleh saliva. Nah, karbohidrat kompleks seperti pati atau amilin ini oleh amilase saliva akan dirubah menjadi limit dextrin, suatu oligosakarida. Kemudian dari mulut ini akan masuk ke lambung, dan dari lambung ini akan dikeluarkan ke usus kecil, ya. Dan di usus kecil terjadi proses pencernaan berikutnya, di mana oligosakarida ini akan dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana oleh amilase pankreas. Dan pankreas ini selain mengeluarkan atau mensekresi amilase, juga akan mensekresi bikarbonat
yang fungsinya adalah meningkatkan pH usus kecil. Karena makanan yang dari lambung, nah itu masuk ke usus itu kan juga membawa asam lambung. Ya, akibatnya pH usus kecil ini menjadi asam. Dan pH asam itu tidak optimal untuk kerja enzim pencernaan usus kecil. Sehingga pankreas ini selain mensekresi amilase, juga mensekresi bikarbonat untuk meningkatkan pH. Dengan demikian pH-nya akan menjadi optimal untuk kerja amilase. Baik amilase pankreas maupun saliva ini adalah suatu endopolisakaridase. Endo itu di dalam, polisakarida ini adalah substratnya, polisakarida. Ase itu menunjukkan bahwa dia adalah enzim. Jadi dari namanya, enzim ini akan mengkatalisis hidrolisis atau pemutusan ikatan glikosidik. Dan yang diputus adalah ikatan glikosidik yang terletak di dalam yang mempertahankan unit glukosa di rantai lurus, yaitu alfa 1,4 glikosidik. Dan amilase ini tidak akan memutus ikatan alfa 1,4 glikosidik di ujung rantai ataupun yang dekat dengan percabangan. Nah, kemudian hasil pencernaan dari amilase pankreas ini akan dihasilkan trisakarida, jadi yang bentuk yang lebih sederhana, ada juga yang masih dalam bentuk oligosakarida tapi lebih kecil, kemudian maltosa, isomaltosa, ya suatu disakarida. Nah, kemudian disakarida, trisakarida ataupun oligosakarida ini akan mengalami proses pencernaan lebih lanjut oleh enzim-enzim yang disekresi oleh Brush border cell epithel intestine. Enzim tersebut ini ada maltase, isomaltase, sukrase, laktase. Dan dari namanya ini spesifik ya, jadi maltase untuk maltosa, isomaltase untuk isomaltosa, kemudian sukrase untuk sukrosa, laktase untuk laktosa. Nah, hasil pencernaan atau hasil akhir pencernaan karbohidrat oleh enzim amilase dan juga enzim transporter ini adalah monosakarida, yaitu glukosa, galaktosa, fruktosa, tergantung jenis karbohidrat yang dikonsumsi, tapi umumnya 3 monosakarida itu yang ada atau yang menyusun berbagai jenis karbohidrat di makanan. Ya. Nah, monosakarida ini selanjutnya akan diserap masuk, ya, jadi akan dipindah dari lumen usus ke dalam sel epitel intestin. Nah, pemindahan ini melalui 2 sistem transport. Yang pertama adalah sistem transport aktif, dan yang kedua adalah sistem transport pasif. Nah, sistem transport aktif ini menggunakan protein SGLT1. Sedangkan sistem transport pasif menggunakan glucose transporter. Gambar ini menunjukkan lokasi-lokasi di mana enzim amilase bekerja, ya, dan di mana dia tidak bisa bekerja. Dan ini sekilas mengenai indeks glikemik, yaitu peningkatan kadar gula darah setelah konsumsi 1 dosis karbohidrat, dan ini dibandingkan dengan konsumsi glukosa atau yang standarnya. Nah, dari sini maka bisa diketahui bahwa indeks glikemik itu berbeda-beda, ya. Glukosa, maltosa,
galaktosa, isomaltosa ini memiliki indeks glikemik yang tinggi. Sedangkan gula jenis lain seperti fruktosa, sukrosa, dan lain sebagainya, ini indeks glikemiknya lebih rendah karena laju penyerapannya lebih rendah. Nah, selain penyerapan, indeks glikemik ini juga dipengaruhi laju dari hidrolisis ikatan glikosida. Makanan yang memiliki indeks glikemik rendah diyakini memiliki efek yang bermanfaat karena bisa menyebabkan penurunan fluktuasi sekresi insulin. Nah, di antara berbagai monosakarida, glukosa ini adalah jenis monosakarida yang paling penting karena dia adalah sumber energi utama mamalia dan sumber energi universal dari fetus. Dan pada manusia, glukosa ini adalah sumber bahan bakar utama untuk otak dan jaringan saraf. Dan pada sel darah merah, bahkan glukosa ini adalah sumber energi satu-satunya. Selain sebagai sumber energi atau bahan bakar, glukosa juga merupakan prekursor dari sintesis karbohidrat yang lain ya, seperti glikogen, ribosa, deoksiribosa, galaktosa, dan sebagainya. Nah, sel epitel intestin seperti hanya sel-sel lain di dalam tubuh ini diliputi oleh membran plasma, di mana membran plasma ini tersusun atas lapisan lipid ganda. Ini komponen paling banyaknya ada lipid yang membentuk lapisan lipid ganda. Dan karena lipid ini bersifat hidrofobik, maka molekul yang bersifat hidrofilik seperti glukosa, galaktosa, fruktosa ini tidak bisa menembus begitu saja. Dengan demikian, transportnya harus diperantarai oleh protein transporter atau karier. Ya. Nah, seperti yang tadi sudah saya singgung, jadi ada dua jenis sistem transport glukosa, yaitu transport aktif menggunakan SGLT dan transport pasif atau difusi terfasilitasi yang menggunakan glucose transporter. Jadi ini di lumen usus setelah terjadi proses pencernaan yang menghasilkan monosakarida, maka monosakarida ini akan diserap masuk. Ya. Galaktosa dan glukosa penyerapannya terutama melalui sistem transport aktif bersama dengan natrium, yaitu dengan SGLT1 di epitel sel epitel intestin bagian luminal. Sedangkan fruktosa dan sebagian kecil glukosa galaktosa ini diserap masuk dengan sistem transport pasif terfasilitasi, yaitu dengan glucose transporter. Nah, setelah di dalam eritrosit, selanjutnya monosakarida ini akan dipindahkan ke kapiler atau sirkulasi darah, difasilitasi oleh glucose transporter 2. Nah, kalau di yang luminal, ini glucose transporter yang memfasilitasi masuknya fruktosa adalah glucose transporter 5. Ini sama. Nah, glucose transporter merupakan suatu protein yang memfasilitasi difusi dari gula-gula heksosa.
Dan berdasarkan perbandingan urutan asam amino penyusunnya, ya, karena protein itu kan disusun oleh asam amino, maka glucose transporter ini dibedakan menjadi 3 kelas. Tapi yang telah terkarakterisasi dengan baik itu ada 5, ya, glucose transporter 1 sampai 5. Glucose transporter 1 adalah transporter glukosa yang terdapat di berbagai jenis sel kecuali sel hepar. Selain itu, glucose transporter 1 ini juga diekspresikan pada sel dengan fungsi barier, ya, seperti blood-brain barrier. Di eritrosit, di membran eritrosit, glucose transporter 1 ini merupakan protein terbanyak. Hal ini tentu saja terkait dengan eritrosit yang tidak bisa menggunakan sumber energi lain selain glukosa. Dan GLUT1 ini memiliki afinitas paling tinggi. Jadi nilai Km-nya itu paling rendah dibandingkan glucose transporter 1. Antara 1 sampai 7 milimolar. Nah, nilai Km itu berbanding terbalik dengan afinitasnya. Jadi kalau Km rendah, afinitas tinggi. Kemudian glucose transporter 2 ini ditemukan di intestin, bagian yang menghadap kapiler, ya. Kemudian sel beta pankreas, ginjal, dan juga liver. Km glucose transporter 2 ini terhadap glukosa itu paling tinggi, ya, bisa sampai dengan 17 milimolar. Dengan demikian maka afinitasnya itu paling rendah. Hal ini akan menjamin keseimbangan kadar glukosa antara sitoplasma, ya, dan ekstraseluler. Selain itu, pada sel liver dan pankreas, nilai Km GLUT2 yang tinggi ini menyebabkan kedua sel atau organ tersebut ini tidak akan memetabolisme glukosa, ya, sebagai sumber energi, ya. Kalau kadar glukosa di darah-darah ini tidak tinggi. Nah, kadar gula darah yang tinggi itu terdapat di fase makan, ya, 1 jam setelah makan itu adalah kadar gula darah paling tinggi. Dengan demikian maka glucose transporter 2 ini adalah sensor glukosa, di mana intake makanan akan menyebabkan kadar gula darah ini akan meningkat, dan glucose transporter 2 sel beta pankreas akan memediasi
masuknya glukosa dalam sel beta pankreas. Dan di dalam sel beta pankreas, glukosa ini akan dioksidasi menghasilkan ATP dan ini akan menyebabkan sekresi insulin. Sedangkan glutika ini terutama ditemukan di neuron, plasenta, dan testis. Nilai Km terhadap glukosanya ini bukan paling ya, termasuk rendah, tapi tidak lebih rendah dari GLUT1, sehingga dia juga akan mengikat glukosa dengan afinitas yang tinggi. Dengan demikian, hal ini akan menyebabkan sel otak ini masih bisa mengakses glukosa meskipun kondisi kadar gula darah cenderung menurun ya, tapi tidak sampai hiperglikemia. Hipoglikemia. Ya, kalau sudah hipoglikemia, nah itu tidak bisa lagi sel neuron ya, karena jauh di bawah nilai Km-nya. Tetapi sel darah merah masih bisa. Glucose transporter 4 ini terdapat di jaringan yang sensitif terhadap insulin, yaitu jaringan otot rangka dan jaringan adiposa. Insulin akan memediasi mobilisasi glucose transporter 4 ke plasma membran. Jadi kalau tidak ada insulin, glucose transporter 4 ini disimpan di dalam vesikel, ya, di sitoplasma. Berbeda dengan glucose transporter yang lain yang sudah ada di membran plasma, tapi kalau glucose transporter 4 ini, kalau tidak ada insulin, ya dia disimpan di dalam vesikel. Nah, setelah ada insulin, insulin akan mengikat reseptornya pada jaringan seperti otot rangka dan adiposa, dan ini mengakibatkan glucose transporter 4 pada kedua jaringan tersebut itu akan dipaparkan ke membran plasma. Kemudian glucose transporter 5 ini terlibat pada transport fruktosa, jadi dia spesifik terhadap fruktosa dan diekspresikan di intestin, ginjal, testis, jaringan otot rangka, jaringan adiposa, dan otot penis. Sebentar ya.
Kita handle. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, ini adalah jalur-jalur utama di metabolisme glukosa. Jadi ada glikolisis, ada jalur pentosa fosfat, dan ada jalur metabolisme glikogen, ya, yang tadi dari sintesis glikogen, dan palingnya ini adalah glikogenolisis. Nah, glukosa sendiri ini juga bisa berasal dari galaktosa dan fruktosa. Jadi galaktosa dan fruktosa ini bisa dirubah menjadi glukosa dan sebaliknya. Ya. Nah, ini adalah gambar yang menerangkan konversi glukosa menjadi laktat, ya, atau menjadi CO2, menghasilkan CO2, H2O, dan ATP. Nah, kalau menjadi laktat itu terjadi pada keadaan sel yang anaerob, sedangkan oksidasi glukosa yang akan menghasilkan ATP, CO2, dan H2O itu disebut sebagai oksidasi sempurna dan terjadi pada kondisi aerobik. Glukosa ini juga merupakan prekursor dari sintesis molekul lain non-karbohidrat seperti asam amino, kemudian gliserol, ya, asam lemak, dan triasilgliserol. Nah, ini adalah jalur-jalur utama metabolisme glukosa dan produk akhirnya, dan juga peran utama dari glukosa. Ya. Nah, ada banyak sebenarnya jalur pada metabolisme karbohidrat, ada glikolisis, gluconeogenesis, glikogenolisis, TCA cycle, oksidasi pirufat, HMP, shan, asam uronat, metabolisme fruktosa, galaktosa, dan heksosamin. Tapi mungkin tidak semuanya ya akan saya jelaskan pada kuliah metabolisme karbohidrat. Di sini mungkin saya akan menjelaskan secara dalam jalur metabolisme karbohidrat utama yang penting ya, seperti glikolisis. Ini adalah jalur metabolisme karbohidrat yang terjadi di semua sel. Jadi tidak semua jalur metabolisme karbohidrat yang di sini ini terjadi di semua sel. Seperti gluconeogenesis misalnya, ini tidak terjadi di semua sel, ya. Hanya sel tertentu seperti sel hati dan ginjal. Saya akan menjelaskan mengenai glikolisis. Glikolisis adalah perubahan glukosa menjadi piruvat atau glukosa menjadi laktat. Fungsi dari glikolisis adalah menghasilkan ATP, dan lokasi jalur tersebut terjadi
di dalam sitoplasma semua sel. Glikolisis aerobik akan menghasilkan 7 ATP dari 1 mol glukosa, sedangkan glikolisis anaerob akan menghasilkan 2 ATP dari 1 mol glukosa. Sedangkan ATP total yang dihasilkan dari oksidasi sempurna glukosa, ini bukan hanya terdiri dari glikolisis ya, tapi juga ada jalur metabolisme lain seperti oksidasi pirufat, kemudian TCA cycle dan rantai respirasi. Dan oksidasi sempurna glukosa ini terjadi pada kondisi aerobik. Dan 1 mol glukosa akan menghasilkan 32 mol ATP, sedangkan kondisi anaerobik ini tidak terjadi oksidasi sempurna ya. Jadi ATP yang dihasilkan hanya dari glikolisis anaerob. Sebentar ya. Permisi dokter, mohon maaf suaranya kemute dok. Iya. Baik. Jadi gambar ini untuk yang panel kiri ini adalah runutan oksidasi sempurna ya dari glukosa. Dari glukosa ini nanti akan menghasilkan ATP, CO2 dan H2O, dan ini melibatkan oksidasi pirufat dan juga siklostrep. Tapi kalau kondisinya anaerob, artinya suplai oksigen atau oksigen seluler itu tidak mencukupi, maka tidak akan terjadi dekarboksilasi oksidatif pirufat, TCA cycle, dan respirasi. Jadi ATP itu hanya akan dihasilkan dari glikolisis, tepatnya pada fosforilasi tingkat substrat. Jadi ATP yang ada di dalam tubuh ini dihasilkan dari 2 mekanisme. Fosforilasi tingkat substrat dan fosforilasi oksidatif. Fosforilasi tingkat substrat itu terjadi di dalam reaksi kimia. Jadi ATP itu dihasilkan dari reaksi kimia dari suatu jalur, sedangkan fosforilasi oksidatif itu dihasilkan di dalam rantai respirasi di mitokondria. Nah, glikolisis sendiri ini dibagi menjadi 2 fase. Fase preparatif yang malah membutuhkan ATP dan fase yang menghasilkan ATP. Nah, ini adalah runutan reaksi kimia pada glikolisis.
Jadi jalur metabolisme seperti contohnya glikolisis ini terdiri dari rangkaian reaksi kimia yang sekuensialnya yang berurutan. Jadi dari glukosa menjadi pirufat atau glukosa menjadi laktat pada glikolisis itu bukan hanya satu reaksi kimia, tapi ada banyak reaksi kimia lebih dari satu. Nah, setelah glukosa itu masuk ke dalam sel, glukosa akan mengalami fosforilasi, penambahan gugusan fosfat dari ATP, gugus fosfatnya itu dari ATP, dan merubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, dan ATP yang berkurang fosfatnya jadi ADP. Reaksi pertama ini dikatalisis oleh enzim heksokinase atau glukokinase. Dan reaksi pertama ini berjalan searah. Ya. Jadi kalau Anda lihat di reaksi ini, terlihat di sini ya tanda panah reaksinya itu ada yang searah, ada yang dua arah. Nah, tanda panah reaksi yang searah, enzim yang mengkatalisis reaksi tersebut disebut sebagai enzim regulator dari jalur tersebut. Jadi kalau kita ingin meregulasi jalur metabolisme tertentu, ini kita cukup meregulasi enzim regulatornya. Jadi enzim regulator ini biasanya mengkatalisis reaksi yang lajunya itu paling rendah di antara reaksi-reaksi lainnya di jalur kelas 1. Jadi seperti fenomena leher botol. Jadi kalau di lalu lintas itu ya, kalau jalan yang di leher botol ini macet, nah ini jalan yang lebih lebar setelahnya atau sebelumnya itu akan macet. Dan enzim regulator ini biasanya juga mengkatalisis reaksi yang terletak di awal jalur. Ya. Jadi kalau enzim regulatornya itu lebih dari satu, salah satunya itu biasanya ada yang terletak di awal jalur. Jadi ini akan mencegah penumpukan senyawa intermediate jika memang diperlukan penghambatan. Nah, tahapan berikutnya adalah perubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat, enzimnya fosfoheksosa isomerase. Kemudian fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6-trifosfat. Enzimnya PFK1 ini juga fosforilasi lagi, jadi diperlukan donor fosfat dari ATP. Jadi ini adalah tahap fase pertama ya, tahap preparasi, di mana satu molekul glukosa akan membutuhkan 2 molekul ATP di reaksi awal untuk fosforilasi atau pengaktifan ya, tanda kutip. Kemudian fruktosa 1,6-trifosfat yang memiliki 6 atom karbon. Jadi mulai dari glukosa sampai dengan fruktosa 1,6-trifosfat itu terdiri atas 6 atom karbon. Ini akan mengalami pembelahan dikatalisis oleh aldolase menjadi 2 molekul dengan 3 atom karbon, yaitu glyceraldehyde 3-fosfat dan hidroksiaseton fosfat. Nah, kalau kondisi di dalam sel tersebut itu mendikte sel tersebut untuk lebih aktif glikolisis, maka DHAP ini akan banyak dirubah menjadi glyceraldehyde 3-fosfat. Jadi dari yang semula 1 molekul glukosa, ini akan menghasilkan 2 molekul glyceraldehyde 3-fosfat. Nah, ini nanti berdampak pada perhitungan ATP yang dihasilkan pada tahapan atau fase berikutnya.
Nah, tahapan berikutnya adalah tahapan atau fase penghasilan ATP. Glikolisis ini adalah jalur yang menghasilkan ATP menggunakan kedua mekanisme ya, fosforilasi oksidatif dan fosforilasi tingkat substrat. Fosforilasi oksidatif itu terjadi jika terdapat kesediaan oksigen, tapi kalau fosforilasi tingkat substrat itu bisa terjadi meskipun kondisinya anaerob. Nah, setelah terbentuk 2 mol gliseraldehid 3-fosfat, selanjutnya 2 mol gliseraldehid 3-fosfat ini akan dirubah menjadi 1,3-bifosfoglycerat, dan ini adalah suatu reaksi redoks. Jadi terjadi pelepasan hidrogen yang ditangkap oleh NAD+ menjadi NADH, enzimnya gliseraldehid 3-fosfatidrogenase. Nah, pada kondisi aerobik terdapat kecukupan oksigen, NADH ini akan direoksidasi menggunakan sistem Maillard shuttle atau gliserol 3-fosfat shuttle yang terkait dengan rantai respirasi dan akan menghasilkan tambahan ATP. Ya. Tahapan berikutnya 1,3-bifosfoglycerat ini akan menjadi 3-fosfoglycerat. Nah, ini adalah tahapan fosforilasi tingkat substrat yang menghasilkan ATP di dalam reaksi kimia. Kemudian 3-fosfoglycerat menjadi 2-fosfoglycerat, kemudian 3-fosfoglycerat menjadi 2-fosfoglycerat, kemudian 2-fosfoglycerat menjadi fosfoenol pirufat, dan fosfoenol pirufat ini menjadi pirufat dikatalisis oleh pirufat kinase, dan ini juga merupakan tahapan fosforilasi tingkat substrat itu menghasilkan ATP. Nah, kalau kondisi anaerob, maka pirufat ini akan direduksi menjadi laktat. Nah, reaksi pertama tadi yang merupakan fosforilasi, mana glukosa setelah masuk ke dalam sel itu akan ditambahkan gugusan fosfat. Donor fosfatnya itu adalah ATP dan enzim yang mengkatalisis heksokinase atau glukokinase. Ya. Tahapan ini tidak eksklusif milik glikolisis. Ya. Karena ini adalah tahapan inisial setelah glukosa itu masuk ke dalam sel, dan tahapan itu sangat penting di mana setelah glukosa itu masuk ke dalam sel, supaya dia tidak berdifusi keluar dari sel, maka dia dirubah menjadi glukosa 6-fosfat. Jadi akan terperangkap, ya. Ini disebut juga tahapan glucose trapping. Selanjutnya dia akan menuju ke berbagai jalur metabolisme, bisa meneruskan ke glikolisis, AMP share, glikogenesis, dan lain sebagainya. Nah, reaksi ini berjalan satu arah, sehingga enzim yang mengkatalisis itu adalah enzim regulator. Nah, ada 2 enzim, di mana sebenarnya 2 enzim ini adalah suatu isoform atau isosim, jadi satu kelompok enzim yang mengkatalisis reaksi yang sama, ya, tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa karakteristik. Nah, ini adalah perbedaannya. Kalau heksokinase ini ditemukan di semua sel kecuali pankreas, sedangkan glukokinase itu hanya ditemukan di liver dan pankreas. Kemudian produknya glukosa 6-fosfat itu bisa menghambat heksokinase tapi tidak menghambat glukokinase. Kemudian nilai Km-nya, heksokinase nilai Km-nya terhadap glukosa itu rendah, glukokinase tinggi. Dan substratnya, kalau heksokinase bukan hanya glukosa tapi juga bisa fruktosa. Sedangkan glukokinase itu hanya glukosa.
Baik, mohon maaf ya kayaknya untuk kuliah pertama metabolisme karbo ini cukup dulu aja ya. Nanti saya lanjutkan aja di pertemuan berikutnya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa disimpan dulu, bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Mohon maaf saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih dok. wabarakatuh. Cepat sembuh. Waalaikumsalam Makasih banyak dok. Makasih warahmatullahi dok. wabarakatuh. Makasih banyak. Makasih Dok. dokter. Sehat-sehat dokter. Cepat sembuh dok. Ini dok. Bu dokter.